Hai teman-teman semua, jadi di video kali ini aku mau jelasin atau jawabin beberapa pertanyaan mengenai video aku yang cara pembuatan visa WiFi itu. Di situ lumayan banyak pertanyaan yang menurut aku kalau dijawab diketik satu-satu itu lumayan rumit gitu. Jadi visa WiFi itu udah aku pakai untuk ke Jepang dan aku sudah pulang ke Indonesia sekarang. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya itu. Yang pertama, status dihentikan atau selesai dihentikan itu kenapa gitu. Status dihentikan itu saya kemarin alami juga. Saya sampai pengajuan itu sebanyak 2 kali saya ajukan status dihentikan terus. Saya bingung kenapa gitu kan. Saya bingung itu kenapa. Jadi kemarin itu saya telepon kedutaan Jepang. Saya cari nomor teleponnya di Google, saya browsing, saya telepon, saya tanya apa kendala saya begitu. Terus mereka bilang, apakah dokumen yang Anda upload itu sudah benar, coba perhatikan lagi. Nah, setelah saya perhatikan lagi itu ternyata saya dalam mengupload lembar pengesahan, bukan lembar pengesahan yang saya foto dan saya upload gitu. Yang saya upload itu kalau tidak salah itu ya, jadi yang saya foto itu sebagai lembar pengesahan itu yang bagian depan yang kayak kata-kata, ya bukan lembar pengesahan yang saya itu gitu, yang saya foto dan saya upload. Jadi lembar pengesahan itu ada di halaman 4 dan 5 gitu. Jadi status dihentikan itu karena biasanya kita itu masih ada salah penguploadan dokumen gitu. Dan kita harus upload ulang, nggak apa-apa diupload ulang kembali, nggak masalah. Saya kemarin sampai saya lakukan penguploadan ulang itu sebanyak 3 kali. Yang ketiga kalinya itu baru bener. Oke, selanjutnya itu catatan pengesahan apakah halaman terakhir paspor yang ada kolom tanda tangannya. Nah, catatan pengesahan itu halaman 4 dan 5, bukan halaman terakhir. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya nomor 3. Kalau udah daftar visa waiver, apakah harus ke kantor kedutaan buat ambil stiker? Jawabannya itu enggak, kita enggak harus ke kantor kedutaan. Kita cukup dari rumah aja, kita daftarkan secara online dan nanti langsung diterbitkan oleh situs Javesnya langsung. Selanjutnya, berapa lama proses akan diterbitkannya visa kita? Nah, itu selama 3 hari kerja. Misalnya kita itu apply-nya itu hari Senin, kemungkinan kalau tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur, Kamisnya itu seharusnya sudah diterbitkan atau hari Jumatnya itu sudah diterbitkan gitu. Nama kita dibalik. Iya, nama kita dibalik. Kayak nama saya itu kan Benedikta Brutu. Nanti itu kalau nggak salah jadi Brutu Tabene sepertinya begitu, atau Bene Brutu Dikta, saya lupa. Pokoknya itu dibalik namanya. Jadi nggak usah takut kenapa namanya dibalik gitu. Emang dibalik dia namanya. Selanjutnya, berangkat bareng keluarga apa daftar satu-satu, apa bisa sekalian? Nah, kalau untuk alamat emailnya, kalau kita berangkat itu bareng keluarga gitu, kita bisa daftarkannya pakai satu email, tapi daftarkannya itu harus beda-beda gitu, nggak bisa kayak sekalian langsung daftar satu orang satu visa 5 orang, nggak bisa. Satu email bisa beberapa orang gitu. Kita lanjut. Ini hampir mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Satu akun boleh daftar anggota keluarga lainnya atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, yang selanjutnya, kalau pakai paspor biasa bisa nggak? Sayangnya kalau kita mau buat visa waiver ini harus e-paspor. Nggak boleh pakai paspor biasa, jadi harus upgrade dulu jadi e-paspor gitu. Yang selanjutnya itu kalau udah daftar visa waiver dan sudah dipakai ke Jepang, kalau mau ke Jepang lagi, apakah harus daftar ulang atau nggak perlu? Nah, visa waiver ini masa berlakunya itu selama 3 tahun. Misalnya, saya ini ke Jepangnya itu tahun 2023. Saya mau ke Jepang lagi tahun ini gitu, 2024.
Apakah saya harus daftar visa waiver lagi? Jawabannya enggak. Saya cukup pakai visa saya yang sebelumnya karena masa berlakunya itu selama 3 tahun. Kita lanjut. Halaman pengesahan kosong, gimana Kak? Ya nggak apa-apa guys kalau kosong lembar pengesahannya, karena saya juga waktu upload lembar pengesahan itu kosong dan nggak ada masalah, diterima-terima saja dan akhirnya diterbitkan juga oleh situs Javesnya sendiri. Lanjut. Nah ini pertanyaannya, kalau daftar online kayak gini apa mesti beli hotel atau pesawatnya dulu? Jawabannya itu enggak. Kita nggak mesti booking hotel atau kita booking tiket pesawatnya dulu, enggak. Kita daftarkan itu enggak ada diminta bukti tiket hotel atau tiket pesawat, hanya dokumen-dokumen pribadi seperti KTP dan lain-lain gitu, paspor kita tuh. Nah lanjut, kalau udah selesai harus di print nggak ya? Jawabannya itu menurut saya sebaiknya di print out saja. Kita jaga-jaga kalau misalnya HP kita amit-amit hilang atau bagaimana, tidak ada jaringan untuk mengakses begitu, jadi printannya itu masih ada di kita gitu. Karena saya kemarin pas diminta visanya gitu, saya kasih lembaran visa waiver saya yang sudah saya print. Oke lanjut. Pertanyaan terakhir itu, kalau sudah selesai seperti akhir di video kakak, itu udah valid atau belum? Apa harus lapor lagi ke kedutaan Jepang? Jawabannya itu, ini saya cerita sedikit, awalnya juga saya ragukan karena itu first time saya pergi ke luar negeri, dan modal nekat dengan visa waiver yang saya dapat infonya itu cuman dari YouTube, dari googling begitu. Tidak ada kayak konfirmasi saya langsung ke kedutaan Jepang begitu. Jadi saya modal berani membawa visa waiver ini. Awalnya deg-degan, apa diterima ya, hanya kertas lembaran begini begitu. Jadi saya pergi ke KNO Kuala Namu. Di situ diminta, waktu kita check-in diminta tiket, paspor dan visa begitu. Ditanya visanya mana, saya keluarin lembaran itu, ini visa saya. Ya mereka langsung mengerti begitu, jadi mereka langsung cek di komputer segala macam, langsung diterima visanya. Tidak ada kayak ya puji Tuhan lancar-lancar saja saya bawa visa waiver ini gitu. Jadi sangat membantu dan sangat praktis untuk mengurusnya tanpa biaya sedikit pun begitu. Dan pengerjaannya itu juga, pengurusannya itu secara online, jadi kita nggak perlu repot ke sana kemari untuk ngurus gitu. Jadi kalau masih ada keraguan tentang visa waiver ini, udah jadi nih, bisa nggak ya dibawa ya ke Jepang ya sebagai tanda bukti visa kita dengan pengerjaan yang semudah itu begitu? Jawabannya bisa guys, saya sudah coba sendiri dan saya aman pulang perginya, nggak ada masalah sama sekali di bagian visanya gitu. Dan saran saya, kalau kalian first time ke luar negeri gitu, first time ke sana, kalau bisa sudah kalian tentukan mau tinggal di mana, kalau bisa juga sudah beli tiket pulang begitu, agar nanti di imigrasi tidak terlalu rumit pertanyaannya. Tapi kalau misalnya kita pakai e-paspor, seperti saya kemarin sudah pakai e-paspor, untuk imigrasinya di Jepang itu tidak ada lagi ditanya-tanya secara manual begitu. Langsung saja kayak scan chip kita, scan paspor kita begitu, langsung kita lihat ada scan wajah, langsung peng gitu loh. Nggak perlu lagi kayak harus berkomunikasi dengan pihak imigrasi sana. Intinya visa ini sangat membantu kita yang mau melakukan perjalanan wisata. Dan kalau ada juga yang nanya, itu terhitungnya Kak berapa hari ya? Kan 15 hari, berarti terhitungnya itu berapa hari ya kita ininya dari berangkat gitu. Jadi visa itu dihitung dari kita sudah di Jepang 15 hari. Kita berangkatnya hari Senin, jadi kita sampainya itu misalnya di Jepang hari Selasa. Jadi terhitungnya paspor kita itu hari Selasa gitu, udah sampai tanggal kita pulang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.